Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we'll be talking about reading section of TOEFL test. Especially we're going to talk about inference questions. So, do you have any idea about what is inference? Yes, in Indonesia, inference mean simpulan atau juga dugaan. Simpulan dan dugaan ini tentunya berkaitan dengan teks yang disediakan atau teks yang harus kita baca. Making inference means we draw conclusion from a paragraph or a passage or draw conclusion from the whole passage. Artinya, kita ini harus membuat atau menyimpulkan suatu paragraf atau bahkan satu teks penuh. Ada beberapa kata kunci yang memudahkan kita untuk mengidentifikasi bahwa soal tersebut adalah soal tentang inferences. So, if you find the word imply, infer, and suggest, what you need to do is drawing conclusion from the passage or text you read. Jadi misalnya kita ketemu sama kata imply, infer, dan suggest, artinya itu adalah pertanyaan tentang membuat inferences atau membuat kesimpulan. Jadi yang harus kita lakukan adalah tentunya membuat kesimpulan tentang teks atau paragraf yang ditanyakan. Begitu. Coba sekarang lihat jenis-jenis pertanyaan yang akan muncul setelah ini. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang biasanya muncul di TOEFL test tentang inference. Yang pertama, which of the following can be inferred from the passage? And then, it can be inferred from the passage that blah blah blah. And then, the author implies that blah blah blah. Terus apa lagi? Which of the following does the author imply? Yang terakhir bisa juga the author suggests that. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita bisa lihat ada kata infer, imply, dan suggest. Jadi sudah pasti kalau ini adalah pertanyaan tentang inferences. Tapi ada lagi contoh lain soal pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di TOEFL test yang berkaitan dengan inference, yaitu which of the following would be the most reasonable guess about blah blah blah. And then it is probable that blah blah blah. Sekarang coba kita lihat contoh dari pertanyaan yang akan kita bahas di video kali ini. Pertanyaannya adalah, it can be inferred from paragraph 1 that Alaskan marine mammals habitats. Nah, di pertanyaan kali ini ada kata infer. Ini adalah kata kunci yang kita bisa pegang ya. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali jika ada pertanyaan seperti ini? Apakah melihat pilihan jawaban? Bukan. Terus membaca teksnya? Bukan juga. Jadi, yang pertama harus kita lakukan adalah mengidentifikasi topik dari pertanyaannya. Jadi, setiap pertanyaan pasti punya topik-topiknya tersendiri. Nah, dari pertanyaan yang di sini, kita bisa garis bawahi bahwa topiknya adalah Alaskan Marine Mammal Habitats. Setelah kita tahu topik dari pertanyaannya, sekarang kita lihat di teksnya. Contohnya ada, let's see the paragraph 1. Lihat di paragraf pertama. Tadi topiknya kan Alaskan Marine Mammal Habitats. Coba kita lihat di paragraf pertama ini, mana kalimat yang mengandung topik yang sudah kita buat tadi, yaitu Alaskan Marine Mammal Habitats. Nah, di teks ini, kata kuncinya ada di kalimat pertama, yaitu mounting vessel traffic in habitats of marine mammals in Alaska is cause for concern. Jadi, yang kita lakukan selanjutnya adalah membuat simpulan dari kalimat pertama ini. Nah, dari kalimat pertama kita bisa bikin simpulan seperti ini. In Alaskan marine mammal habitats, vessel traffic is mounting. Oke? Atau bisa juga, in Alaskan marine mammal habitats, ship traffic is increasing. Di sini ada kata vessel dan ship. Nah, itu kalau kita lihat di kamus artinya sama, yaitu kapal. Jadi, dalam bahasa Indonesia,
di habitat mamalia laut di Alaska, lalu lintas kapal itu meningkat gitu. Itu adalah kesimpulan yang sudah kita buat ya. Setelah menyimpulkan, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Dan apa yang harus kita lakukan? Tentunya mengeliminasi jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan kesimpulan yang sudah kita buat. Nah, coba lihat yang A. Interfere with Alaskan transportation routes. Kalau kita lihat jawaban A dan kita bandingkan dengan kesimpulan yang sudah kita buat tadi, apakah ini sesuai atau masih sama topiknya dengan kesimpulan yang sudah kita buat? Tidak ya, karena di dalam kesimpulan yang kita buat tidak disebutkan bahwa ada gangguan atau transportasi dari kapal itu mengganggu. Oke, kita sekarang lihat yang B. Di pilihan jawaban yang B, yaitu are less populated than Canadian habitats. Nah, ini udah kelihatan banget kan? Tadi di kalimat pertama ataupun di summary yang sudah kita buat tidak sama sekali menyinggung tentang Canadian habitats. Jadi langsung aja eliminasi pilihan jawaban yang ini. Oke, sekarang kita pindah ke opsi jawaban yang C atau pilihan jawaban C, yaitu used to be less traffic by ship. Kita compare lagi atau bandingkan lagi dengan summary yang sudah kita buat tadi. Ingat-ingat, tadi kita sudah buat kalau lalu lintas kapal itu meningkat kan? Nah, yang C ini artinya adalah dulu lalu lintas kapal itu sedikit, jadi artinya sekarang meningkat kan? So, this is the correct answer. We found the correct answer, that is C. Okay? Kalau masih penasaran sama jawaban yang D, boleh kita lihat sekarang. Yang D adalah are threatened by industrial pollution. Nah, apakah dari simpulan yang kita buat tadi, kita menyinggung tentang polusi atau polusi industri? Tidak kan? Jadi sudah sangat jelas bahwa jawabannya adalah yang C. Okay, we've finished this lesson of TOEFL preparation course, and I hope to see you again in another lesson. Have a nice day, and if you have any questions, please comment down below. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.